Engkaulah Tuhan yang setia. Kau tinggal di dalam diri kami Tuhan. Biarlah kesetiaan-Mu membuat kami juga setia kepada Bapa, kepada Engkau, dan kepada Engkau Roh Kudus. Sampai akhir hidup kami. Kami mau meneladani kesetiaan-Mu. Hingga Engkau mati di atas kayu salib. Engkau mendapat tempat yang terindah di sebelah kanan tahta Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau belajar. Kami mau tundukkan seluruh eksistensi manusia kami. Supaya Yesus yang menjadi hidup. Yesus yang menjadi besar di dalam kami. Kami sampai habis. Silakan Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang membajak tanah hati kami. Sehingga firman-Mu boleh kami tangkap. Firman-Mu menjadi hidup, berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, sama seperti yang di surga. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Dan thank you tim worship. Siapa yang diberkati? Wow. Oke. Kayaknya aku masih ngelihat api-api yang wow masih gede. Dan aku berdoa buat teman-teman semua terus apinya gak pernah padam. Amin. Oke, aku punya cerita guys. Gak tahu kalian udah denger atau enggak. Mudah-mudahan menghibur. Ini judulnya anak kreatif. Aku ambil contoh ya, nama. Si anak namanya Johan. Mamanya namanya Ibu Weli. Jadi ceritanya gini guys. Si Johan bilang sama mamanya, Mama Weli. "Mah, tadi di sekolah Johan bisa jawab pertanyaan bu guru loh." Wah, si mamanya kan pasti surprise ya. Wah, seneng gitu. Si Bu Weli bilang gini, "Oh ya? Hebat dong kamu. Itu baru anak mama. Memangnya bu guru tanya apa Johan?" Johan bilang, "Bu guru tanya, siapa yang buang gas?" Terus si Johan bilang, "Ma, aku yang buang gas," gitu. Gak lucu ya, sorry. Sedikit menghibur kita teman-teman karena mungkin firman hari ini agak nyakitin. Ya, tapi kita perlu sebetulnya kesadaran hati kita buat betul-betul surrender. Betul-betul berserah. Ya, dan sekali lagi aku mau disclaimer, firman yang mau aku bagiin mungkin akan nyakitin. Bukan mungkin. Tapi kita mau sama-sama biar firman itu benar-benar membunuh manusia kita. Ya. Oke, aku akan mulai dari sini dulu. Ya, tadi temanya udah disebut sama MC, kita akan bahas tentang ilah-ilah yang palsu. Oke, tolong dibantu next. Ada satu pertanyaan dulu. Seberapa banyak teman-teman yang masih ingat istilah spiritual depression? Halo? Lupa ya? Kok gak lihat di sini ya? Nah, masih ingat kisah ini? Ya, jadi di waktu JGBC di Blend Camp, mungkin teman-teman yang belum bisa ikut, sorry ya, tapi aku percaya teman-teman yang ikut kemarin JGBC, Joshua Generation Blend Camp, dari sesi 1, sesi 2, 3, 4, kita ngebahas ayatnya ini lagi. Dan sebetulnya kalau mau diulik,
banyak hal ya yang membuat kita akhirnya mengalami depresi rohani, teman-teman. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang masih bergumul dengan dosa atau kelemahan yang itu-itu aja? Kayaknya tuh segala cara, segala doa, semua ilmunya udah dikeluarin. Kayaknya udah minta didoain pelepasan bahkan. Tapi kayaknya gak hilang-hilang. Gitu lagi, keluar lagi. Di situ terus jatuhnya. Siapa yang ngalamin ini? Cuman gue doang? Oke, thank you buat kejujurannya. Kalau kalian ngalamin hal ini, mungkin kita semua juga ngalamin. Ya. Makanya sore hari ini kita coba kulik, kita coba gali. Apa sih sebetulnya menjadi masalahnya? Sumbernya itu dari mana? Ya. Nah, ada satu kisah, teman-teman. Ini film fiksi sih. Maksudnya film yang di-create sama manusia. Tapi ceritanya bisa aku pakai buat satu analogi gini. Nah, kisahnya gini. Ada satu pernyataan, kutipan. Dia bilang gini, si Rocky-nya. Saya tidak berbohong. Saya bahkan tidak termasuk dalam pertandingan ini. Tak apa jika saya kalah dalam pertandingan ini. Tak apa juga jika orang ini menghancurkan kepala saya. Karena yang ingin saya lakukan hanyalah tetap bertahan. Tak seorang pun yang pernah tetap bertahan bersama Creed. Creed itu lawannya. Dan jika saya dapat terus bertahan hingga lonceng itu berbunyi, dan saya masih berdiri untuk pertama kalinya dalam hidup, saya akan mengetahui bahwa saya bukanlah seorang pecundang. Ini adalah satu kisah ya yang diceritain sama si Rocky, lawannya Creed. Ini dua-duanya petinju. Jadi si Rocky kalah, babak belur. Tapi dia gak menyerah. Nah, ketika diwawancara, aku kutip kalimat terakhir lagi ya. Saya masih berdiri untuk pertama kalinya dalam hidup. Saya akan mengetahui bahwa saya bukanlah seorang pecundang. Ternyata si Rocky ini, dia bertahan sampai lonceng terakhir. Tujuannya apa? Supaya nunjukin bahwa dirinya bukan seorang pecundang. Walaupun apa? Babak belur. Matanya udah gak kelihatan. Ya, semua jadi bola. Tapi itu yang dia lakukan. Nah, kisah ini apa sih sebetulnya yang aku mau sampaikan ke teman-teman? Ada dua hal. Rumput liar sama akar. Ya. Bedanya apa? Rumput liar itu, ya kalau kita lihat, itu hampir di tanah yang gak pernah dipelihara, gak pernah dijaga, pasti akan tumbuh rumput liar. Oke? Sedangkan akar ini gak kelihatan. Nah, kita jadi ngerti teman-teman, pentingnya melihat ke dalam diri kita, lebih dari hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di permukaan. That's why tadi kisahnya Rocky sama Creed. Dia kayaknya apa? Pejuang. Walaupun kalah. Walaupun babak belur. Tapi sebetulnya ada yang disembunyiin. Kira-kira apa yang disembunyiin teman-teman? Nggak mau dinilai dia seorang pecundang. Nangkap gak? Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita menghadapi satu kegagalan, kejatuhan, atau dosa-dosa yang sering kita lakukan, sebenarnya alasannya banyak, tapi aku ambil 3 ini. Yang pertama adalah terus mengakui kebohongan.
Artinya apa? Kalau timbul pikiran-pikiran yang bilang sama diri kita, memang kamu seorang pecundang. Memang kamu gak bernilai. Memang kamu bodoh. Memang kamu gak jago dan lain sebagainya. Ya, kita gak punya perlawanan kebenaran di dalam pikiran kita. Sehingga kita terus mengakui kebohongan itu dan ya, identitas kita. Ngikutin kebohongan yang iblis taruh. Terus yang kedua, denial. Atau apa? Nggak ngakuin. Menyangkali. Mungkin sibuk, compare dengan satu dengan yang lain. Banding-bandingin. Atau bahkan apa? Lari terus. Sibuk buat bangun citra diri atau gambar diri supaya apa? Kita dipandang atau dinilai orang baik-baik saja. Dan yang ketiga adalah berusaha nutup-nutupin. Mungkin kelihatannya gini teman-teman. Sesuatu yang kita tutupi itu, kita tutupi dengan sesuatu yang kelihatannya positif, menarik. Mungkin bisa juga karena hatinya dia banyak kekosongan, kesepian, luka. Dia menjadi seorang penghibur di tengah-tengah lingkungan yang ada. Dia menjadi seorang yang humoris. Ya, dia jago ngelawak dan lain sebagainya. Tapi sorry, kalau teman-teman di sini pelawak, ini memang dari lahir emang pelawak sih. Ya. Tapi di luar sana, mudah ada orang luar nggak bilang di sini juga ada, katakan Anton toh. Kadang karena punya keterbatasan atau ada sesuatu yang ditutupi, dia menjadi pribadi yang so asik. Pernah lihat ya? Atau bahkan kita menjadi salah satu pelakunya. Aku berdoa hari ini kita semua bertobat, oke? Nah, tapi balik lagi gini teman-teman. Kita mau bicara sesuatu hal, kita mau ngulik sesuatu hal yang deep, sesuatu yang dalam, yang akarnya. Aku mau ajak teman-teman semua di sini untuk nggak pusingin apa yang di luar. Seperti gambaran apa? Rumput liar itu tadi. Kalau teman-teman pernah bersihin rumput liar, nggak bertahan lama guys. Rumput itu paling seminggu, 2 minggu. Itu muncul lagi dan muncul lagi. Karena apa? Ada akar di dalamnya yang gak dibersihin. Itu yang terjadi dalam hidup kita. That's why yang tadi aku cerita, siapa yang di sini yang mengalami dosa, kejatuhan, kegagalan, mood swing atau apapun itu namanya, teman-teman. Kita jatuhnya terus di situ. Kenapa? Karena akarnya nggak dibedol, akarnya nggak dicabut. Kita sibuk bersihin apa? Area luaran. Tenang. Nanti kalau kalian di sini kesinggung bukan kalian toh. Aku waktu nyiapin ini, teguran banyak. Kayak dicek satu-satu lagi. Iya ya. Ternyata selama 13 tahun menjadi seorang full timer, kadang ada benih-benih berhala di dalam hatiku. Itu masalah. Sebelum jauh ke dalam, teman-teman perlu tahu 3 akar dosa ini dulu. Yang pertama apa? Akar pahit. Oke. Orang selalu jatuh bangun, kadang karena apa? Sumbernya karena kepahitan. Karena hatinya terlalu pahit, dia gak sadar perilakunya, perkataannya, hidupnya juga apa? Melukai orang-orang di sekelilingnya. Dan setiap keputusan-keputusan hidupnya akhirnya apa? Enggak jadi akurat. Karena apa? Didorong dari apa? Kepahitan. Yang kedua, akarnya dari mana? Cinta uang. Hidup ngejarnya apa? Cuan terus. Kita sih kalau di Bandung juga carinya cuan, tapi bukan cuan duit, tapi cuangki.
Yes, usahaku berhasil. Malam ya guys ya, gue berusaha menghibur diri dan menghibur teman-teman. Balik lagi teman-teman. Ada yang memang akarnya dari apa? Arah hidupnya pokoknya menghasilin. Kamu kalau pergi terus, Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat, dan seterusnya. Gak pulang malam. Menghasilkan gak? Wah kalau datang ke sini untungnya apa? Come on. Ini juga bisa jadi apa teman-teman? Akar dosa. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu punya motivasi. Bahkan di dalam dunia pelayanan sekalipun kalau akar dosanya itu ada cinta uang. Motivasinya apa? Gue dikasih PK berapa ini? Gue pelayanan jauh-jauh keluar kota, gue dapat PK berapa nih? Akhirnya apa? Duit terus. Nah yang ketiga akar dosanya adalah apa teman-teman? Kodok. Apa itu? Panjang lah kalau aku mau jelasin. Gini teman-teman, istilah kenajisan itu gambarannya katak. Ya, jadi kalau dalam pelepasan kadang-kadang gitu ya, Tuhan kasih muncul, orang ini kok kelihatan ada katak. Artinya apa? Ada kenajisan. Ya. Nah istilah saja ini teman-teman, oke? Nah najis ini dari mana sebetulnya? Bicara kepada kecabulan, free sex, dan dosa yang tersembunyi. Yang bicaranya apa? Tentang seksual, melakukan seks di luar nikah dan lain sebagainya. Jadi coba renungin teman-teman, karena 3 akar ini yang membuat orang akhirnya apa? Jatuhnya ke situ. Either nggak di akar pahit, karena dia luka masa lalunya, sering dibully, terus akhirnya apa? Ngebully orang. Atau bahkan karena cinta uang, urusan duit bisa jadi berantem. Bahkan dalam dunia pelayanan, berantem gara-gara duit. Di dalam rumah tangga, duit yang jadi apa? Trigger permasalahan. Atau yang ketiga, jatuhnya ke situ lagi, ke situ lagi. 1 hari, 2 hari baik, besok jatuh. Butuh waktu buat healing, buat dipulihin, bangkit, jatuh lagi. Bangkit, udah seminggu bagus, sebulan bagus, jatuh lagi. Hilang lagi, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ntar dipulihin lagi, bangkit, jatuh lagi, gitu lagi. Karena apa? Itu akar yang harus apa teman-teman? Dicabut. Ya, oke, aku lanjutin teman-teman. Jadi kita akan belajar mengenai idolatry atau ilah-ilah yang harus tumbang. Karena menyadari adalah step awal dan mengubah desire atau keinginan atau kerinduan. Itulah kunci jawabannya. So hari ini aku gak akan ngasih poin-poin banyak, tapi justru sebaliknya. Kita akan ditusuk-tusuk mungkin. Wah, aku nih di sini kayaknya. Oke, siap-siap ya. Jadi teman-teman jangan ekspektasi kalau kita ngomong tentang berhala itu ngomongnya tentang patung, tentang gadget dan lain sebagainya. Apakah itu nggak termasuk berhala Kak? Termasuk. Tapi itu masih level yang rendah teman-teman. Ternyata ada penyembahan berhala yang jauh di dalam kita nggak ngerti kadang-kadang. Dan itulah kenapa kita jatuh ke dalam 3 akar dosa ini terus. Karena tanpa kita sadari teman-teman, berhala itu kita sembah di dalam hati kita. Apa itu? Oke, jauh sebelum ke situ kita baca ayat ini dulu ya. Amsal 4 ayat 23.
Aku bacain dari versi TB-nya, bilang gini, jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. TSI bilang, terjemahan sederhana Indonesia bilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. The Passion bilang, so above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Perhatiin di sini teman-teman. Dia bilang apa? Pay attention. Perhatikanlah. Ya. Ada sesuatu masalah di dalam diri kita. Itulah kenapa teman-teman, sumbernya itu di mana? Di hati kita, di dalam kita teman-teman. Nah, kalau boleh aku gambarin, teman-teman bisa lihat di sini. Hati kita itu kayak gini. Gunung es. Yang kelihatan di permukaannya apa? Kayaknya kecil gitu gundukannya. Mungkin se-sound ini. Tapi ternyata apa? Di dalamnya itu bisa 5 meter ke bawah dan seterusnya. Itulah keadaan hati kita teman-teman. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9 bilang gini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di Amplified Bible bilangnya gini. Hati itu licik di atas segalanya dan itu sangat sakit. Siapa yang dapat memahaminya sepenuhnya dan mengetahui motif rahasianya. Jadi selicik itu teman-teman. Hati kita kedalamannya kadang kita gak ngerti. Dan itulah kenapa berhala itu ngumpet di dalam hati kita. Nah apa aja? Oke, kita mulai masuk. Kebaca gak ya? Aku bacain ya, kalau gak kebaca ya. Yang pertama teman-teman, namanya adalah berhala kontrol. Yang kedua adalah berhala kekuasaan. Yang ketiga adalah berhala hati penerimaan. Dan yang keempat adalah berhala kenyamanan. Apa aja itu Kak? Yang pertama ya teman-teman. Berhala kontrol. Hidup hanya memiliki arti atau saya berharga hanya jika saya memiliki keahlian dalam bidang titik-titik. Banyak hal. Yang kedua, berhala hati kekuasaan. Hidup hanya memiliki arti atau saya berharga hanya jika saya memiliki kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Dan yang ketiga adalah berhala hati penerimaan. Hidup saya memiliki arti atau saya berharga hanya jika saya dicintai dan dihormati oleh titik-titik. Titik-titiknya banyak gitu ya. Entah keluarga, sesama, atau di tempat di mana kita berada. Yang keempat, berhala hati kenyamanan. Nah ini yang familiar. Termasuk di dalam diriku ada. Hidup hanya memiliki arti atau saya berharga hanya jika saya memiliki pengalaman yang menyenangkan dan kualitas hidup yang luar biasa. Mungkin ini di luar ekspektasi kita teman-teman. Ternyata ada berhala hati kayak gitu di dalam diri kita. Itulah sebabnya teman-teman. Itu yang membuat kita apa? Kadang-kadang kalau kita bicara nanti aku jelasin satu-satu ya. Kontrol. Ya, bawaannya apa? Kita pengen mengendalikan orang. Kita pengen ngatur orang. Dengan cara apa? Mungkin ditraktir kopi, mungkin terus ditraktir makanan-makanan enak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya bisa membeli orang lain dan ngatur. Kamu harus ini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Yang kedua,
kekuasaan. Ya. Pengennya apa? Punya pengaruh. Apakah pengaruh itu selamanya salah? Kalau kita punya influence karena keteladanan Kristus teman-teman, itu bagus, itu baik, dan itu juga kita harus pelajari. Tapi kalau kita pengen nyari pengaruh orang, nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kalau kita kenal teman yang udah terkenal di sosmed, atau bahkan teman yang udah melayani, kayaknya apa? Bangga gitu, tenang. Atau bahkan kalian punya kenalan, saudara, keluarga, polisi yang punya jabatan atau di dalam pemerintahan. Sehingga apa? Udah rasanya itu gak ada takut gitu. Kenapa? Kalau ditangkap, ya udah tangkap aja. Ntar juga lo akan punya masalah. Akhirnya gitu. Terus penerimaan. Tanpa disadari kehidupannya hanya terus mencari apa? Penerimaan. Kemana-mana supaya apa? Diterima, dan diterima. Yang keempat, kenyamanan. Nah ini. Kalau kita dikasih tempat yang baru, lingkungan yang baru, protes. Why? Untung gue bukan John. Kalau John, why? Berhala kenyamanan ini, sorry ya. Kalau mau dibilang, semua orang punya. Gambarannya apa sih berhala kenyamanan ini? Kayak kalian membangun kerajaan, lingkungan yang gak boleh diganggu-gugat. Ketika gue digeser sedikit, gue gak nyaman, teriak, gak bisa gitu. Gue kalau Sabtu Minggu, gue harus me time. Gue kalau weekend gak bisa. Gue harus ngedate. Capek kerja, masa disuruh pelayanan. Gue udah capek dari Senin sampai Jumat. Pulang kantor harus kerja di rumah, bantuin orang tua dan lain sebagainya. Gue udah kuliah, gue udah belajar. Terus apa? Membangun berhala kenyamanan buat apa? Entah dengan games, tapi aku gak bilang itu sesuatu hal yang dosa atau apa. Atau bahkan kalian ngikutin drakor dan lain sebagainya. Mau nonton, mau games, itu udah urusannya kalian teman-teman. Tapi gini, kalau itu udah menjadi berhala kalian, sadari. Kalau udah mulai mungkin orang tua kalian, tanggung jawab kalian terbengkelai. Artinya apa? Kalian terjerat di sini. Di dalam hati kalian menyembah kenyamanan. Oke. Mudah-mudahan kelihatan setelah ini. Lumayan ya, kelihatan ya. Satu-satu kita bahas. Tapi agak cepat. Tadi bicara kekuasaan. Berhala kekuasaan. Yang dikejar apa? Kesuksesan, kemenangan, dan pengaruh. Motivasinya arahnya ke situ. Harga yang mau kita bayar adalah apa? Hubungan. Jadi kadang-kadang apa? Kita gak peduli bayar harganya berapa. Nyogok orang berapa. Traktir orang berapapun. Demi apa teman-teman? Kesuksesan, kemenangan, pengaruh, prestasi, apapun itu. Tapi akhirnya apa? Itu menambah beban hidup kita. Kenapa? Karena gak mau terjadi yang namanya dihina orang. Karena gak mau apa? Kelihatan gagal. Takut gagal. Takut diomongin orang. Masa gitu aja lo gak berhasil? Akhirnya, yang dirasakan orang lain apa? Dimanfaatkan.
Dan menganggap orang gak penting, gak peduli lagi mungkin kebaikan orang segala macam udah tutup mata. Padahal orang lain udah berbuat baik kepada orang ini, tapi tetap aja apa? Gak akan pernah bisa ngeliat kebaikan orang lain itu. Atau bahkan gak nganggep orang lain ada, gak penting. Masalah perasaan biasanya apa? Kebencian, kepahitan. Jatuh ke akar dosa tadi. Emosi kita apa? Marah, takut, dan kita jadi putus asa. Karena kita gak punya kekuasaan. Yang pertama. Yang kedua, berhala penerimaan. Yang dicari apa? Peneguhan. Yang dicari apa? Cinta. Yang dicari apa? Hubungan. Harga yang mau kita bayar apa? Akhirnya kita kurang mandiri. Akhirnya apa? Kita mengesampingkan integritas itu karena apa? Kita menjadi orang yang gak bisa nolak. Apa istilahnya? People pleaser. Kita berbuat baik, kita gak bisa bilang say no. Mungkin karena kita sebenarnya butuh sesuatu. Tapi apa? Demi kita diterima, kita menghilangkan integritas kita. Gak peduli tanggung jawab kita. Kita merelakan itu semua karena apa? Kita menyembah yang namanya apa? Penerimaan. Kenapa? Karena mimpi buruknya adalah ditolak dan tidak dihargai. Nanti kalau aku tolak, ya gue gak dianggap deh. Gue gak dibilang so asik nih. Gue kehilangan temen. Oke? Yang sering dirasakan orang lain apa? Jadi terkekang. Dan orang-orang di luar sana, orang-orang di luar kalian, itu bergantung sama siapa? Kita. Kenapa? Karena kita terus membuat orang-orang circle yang ada nih dijagain baik-baik yang kita udah bangun. Supaya apa? Ini menjadi safe place. Gak boleh. Karena ujungnya apa teman-teman? Kita takut ditolak, kita takut kehilangan orang-orang itu. Nah masalah perasaan kita adalah apa? Jadi pengecut. Gak berani ngadepin kenyataan. Gak berani ngadepin apa? Masalah. Dan kita menjadi insecure. Emosi kita akhirnya menghasilkan apa? Amarah, ketakutan, dan keputusasaan. Sama. Dampak emosi yang kita rasakan itu dari setiap berhala itu sama. Nah yang ketiga adalah apa? Kenyamanan. Yang dikejar apa? Privacy. Dan bikin kita gak stres gimana supaya kita membangun satu pola hidup supaya apa? Kita terus happy. Dan apa? Mengejar kebebasan. Freedom. Jadi prinsip hidupnya. Lo gak boleh ngatur gue. Gue pokoknya punya pemikiran ini. Kalau diganggu sedikit, kenapa lo ikut-ikutan? Lo punya urusan apa? Ini hidup gue yang ngatur. Ngapain lo ngatur-ngatur? Akhirnya apa? Harga yang mau kita bayarkan adalah apa? Mengurangi produktivitas. Harusnya kita bisa produktif untuk hal-hal yang lebih penting. Kita abaikan dengan apa? Oke, yang penting gue nyaman. Yang penting gue healing. Yang ada apa? Hilang. Dan yang kita mau bayarkan adalah apa saudara? Kita mengabaikan tanggung jawab kita akhirnya. Yang harusnya kita bisa mengambil satu kesempatan terhilang. Kenapa? Kak,
Gue gak nyaman dengan orang-orang baru. Gue gak nyaman dengan aturan-aturan yang baru. Gue gak nyaman dengan cara-cara yang baru. Yang penting gue di sini aja deh. Gak apa-apa, cuma 2 orang, 3 orang. Yang penting gue aman. Nyaman. Nah, karena apa? Mimpi terburuknya adalah diabaikan. Oh, sorry. Mimpi buruknya apa? Stres. Nggak mau stres. Atau kita selalu menuntut perubahan. Ini nggak bisa nih. Dengan cara kayak gini kalau kita JGF, kita harus timnya kumpul dulu jam 1 nggak bisa. Gue harus hari Sabtu harusnya gue rebahan dulu. Ya, males-malesan. Ini waktunya me time, guling-guling. Ya kan? Disuruh jam 1. Gak bisa. Gue datang mepet aja deh. Kenapa? Karena kenyamanannya digesek. Yang sering dirasakan orang lain apa? Diabaikan dan dilukai. Akhirnya tanpa disadari apa? Kita mengabaikan orang-orang di sekeliling kita, teman-teman. Demi apa? Membangun kerajaan kenyamanan ini. Dan bahkan gak sadar kalau kita juga ngelukain orang akhirnya. Demi apa? Mempertahankan kenyamanan ini. Ini hidup saya, ini tempat saya, ini aturan saya. Ya. Masalah perasaan kita apa? Akhirnya cepat bosan. Apa dikit, gak menarik lagi nih. Udah ganti lagi. Baru ngelakuin sebentar, cepat bosanan. Kenapa? Ada kenyamanan. Yang terakhir, pengendalian. Yang dikejar apa? Penguasaan diri. Kepastian, standar. Wah. Ini sedikit, bukan sedikit sih. Ini pernah negor aku teman-teman. Jadi kalau aku mau cerita sama teman-teman, aku berhala hatinya di mana? 3, 2, dan 4. Atau 2, 3, 4. Ini yang di dalam dirinya aku. Aku terus berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Aku robohkan berhala-berhala itu. Sampai hari ini masih doa begitu, yes. Ini tadi aku berdoa begitu juga. Tapi aku lanjutin dulu ya, yang pengendalian. Yang dicari apa? Penguasaan diri, kepastian, dan standar. Harga yang mau kita bayar adalah apa? Kesendirian. Akhirnya kita gak mau kerja dengan banyak orang. Gue aja deh sendiri, gue bisa kok. Dan akhirnya kita mengabaikan kebaikan orang lain juga. Kita gak bisa lihat potensi orang-orang sekeliling kita. Bahwa sebetulnya, sebelah kamu juga bisa loh sebenarnya ngelakuin apa yang kamu lakukan. Tapi apa? Kita abaikan karena apa? Gak bisa. Gue yang paling benar, gue yang paling bisa, cara gue yang paling tepat. Aku ada di situ. Mimpi yang terburuk apa? Ketidakpastian. Karena kalau udah bicara yang gak pasti-pasti, ini gimana sih? Gue gak bisa kalau kayak gini. Harus ada aturan jelas, harusnya ada yang pasti. Ketika acara atau traveling, jalan-jalan yang gak sesuai dengan itinerary, marah. Gak bisa ini pokoknya. Dan mimpi yang terburuknya apa? Di luar kendali. Kita gak bisa kontrol, kita gak bisa intervensi. Yang sering dirasakan orang lain apa? Diomongin jelek-jelek, lo gak bisa. Lo gak sanggup. Atau apa? Sebaliknya, disalah-salahin terus, dikritik aja terus. Sukanya apa? Ngeritik orang tapi gak pernah meneladanin, gak pernah ngasih saran, gak pernah ngasih tips. Akhirnya masalah perasaan kita apa teman-teman? Kegelisahan dan kekhawatiran. Oke, dari keempat ini coba reflect ke teman-teman.
Kira-kira yang mana nih? Gak apa-apa, akuin aja. Gak usah ngacung, gak usah tunjuk jari. Tapi coba akui, nanti kita doa sama-sama. Akui di dalam hati teman-teman, Tuhan itu aku. Kenapa sih itu bisa terjadi? Oke, aku akan cepat. Mekanismenya kayak gini teman-teman. Pikiran, ini jiwa ya. Jiwa dan tubuh dan hati. Pikiran itu apa? Mikir, ngolah. Sedangkan kehendak atau kemauan itu apa? Memutuskan atau memilih. Tubuh ngambil keputusan. Hati itu tujuannya untuk apa? Nyembah, mengasihi, punya kerinduan dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh hati manusia? Pertama, prosesnya itu gini teman-teman. Segala sesuatu itu munculnya dari mana? Sumbernya dari hati. Kita punya pikiran kotor, pikiran jahat. Sumbernya sebenarnya dari hati. Oke? Jadi ketika dari hati itu muncul, tiba-tiba nongol, tiba-tiba pop up, keinginan kita apa? Setuju. Oke. Boleh nih dicoba. Terus pikiran mulai berantem. Ini kalau gue ngelakuin, gue dosa. Tapi kan gue bisa bertobat lagi. Akhirnya apa? Tubuh, ya udah deh, aku ngelakuin. Pernah ngalamin kayak gini? Tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba pop up di dalam perasaan kalian muncul satu kerinduan, satu keinginan yang gak tahu datangnya dari mana. Pikiran kalian, ngelakuin gak ya? Mulai mikir, kalau gue ngelakuin nanti dosa. Tapi kan gue kalau ngelakuin nanti bisa tobat lagi. Ya udah deh, gue lakuin. Tubuh ngelakuin dan akhirnya apa? Perasaannya ngerasain. Akhirnya puas. Tapi juga akhirnya apa? Bisa juga akhirnya nyesel. Ya, gini lagi. Dosa lagi. Di sini lagi. Itu mekanismenya teman-teman. That's why, nih, hati kita ternyata apa? Mencengkram kekuasaan, pengendalian, kenyamanan, dan penerimaan itu. Itu akarnya. Solusinya gimana? Supaya itu terlepas. Cuma satu jalan. One way. Satu-satunya jalan. Kalian lepasin itu. Diganti salibnya Yesus. Gak ada yang lain. Mungkin ini satu hal jawaban yang klise. Dengerin dari tadi sampai akhir. Ujungnya ke sini. Memang itu jalannya teman-teman. Gak ada yang lain. Itulah kenapa kalau kalian lagi doa, lagi nyembah. Cobalah Tuhan. Kau sudah bayar aku lunas. Tuhan hanya Engkau yang aku mau Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi kalau kalian autopilot jatuh ke dalam dosa-dosa tersembunyi kalian. Cek. Kalau kalian jatuh, kalian mengalami mood swing, kalian ngerasa gak berharga, gak layak, kalian ngerasa dibuang, gak bernilai segala macam. Cek akarnya. Solusinya apa? Datang sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau ngalamin ini. Makanya aku mau lepasin berhala itu Tuhan. Aku mau hanya ganti Engkau. Satu-satunya cara. Biar hati kita benar, itu apa? Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Gak ada yang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita sering berpikir ilah itu di luar. Tapi ternyata yang bahaya itu di dalam. Ya. Sebelum aku closing, aku undang pemain musik tim WL. Ya, kita mau doa bareng-bareng teman-teman. Sudah masih banyak hal yang aku pengen share karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita bahas di blend atau pemuridan. Tapi at least apa yang aku bagiin buat teman-teman hari ini paling gak nyinggung lah di hati. Ada yang gak kesinggung di sini?
gak pada kesinggung. Wah keren. Mengasihi Tuhannya udah perfect ya. Tapi gini, oke lah. Kalau kalian malu tunjuk jari, angkat tangan dan lain sebagainya. Aku mau ajak sebentar lagi teman-teman kita mau berdoa benar-benar buat ngelepasin, buat ngerobohin berhala itu. Karena apa? Aku mau bilang gini, capek loh. Capek, beneran capek. Kalian ngelawan apa yang kalian rasain setiap saat. Kalian haus kasih sayang, kalian haus penerimaan. Kalian capek dengan ngerasa diri kalian gak layak, terus-terusan gak bernilai. Gak ada yang ngedukung kalian, gak ada yang menjadi safety netnya kalian. Aku bilang capek. Capek guys beneran. Jadi orang yang terus berada dalam kenyamanan, gak mau mengimprove diri, gak mau mengupgrade diri kita. Padahal apa? Kita berharga, kita bernilai. Tapi tetap aja di situ. Gak mau Tuhan, aku cukup aja di sini. Dan kalau teman-teman ngerasa hari ini kayaknya, kenapa sih kok pada gak dengerin gua? Kenapa sih ide yang gua kasih terus ditolak dan lain sebagainya? Gua bilang gini, kita ada di muka bumi untuk menjadi warna. Kalau pendapatmu gak diterima hari ini bukan berarti orang itu nolak kalian. Ide sebatas ide, diterima puji Tuhan, enggak ya udah. Bukan kita yang memutuskan. Tapi kalau kalian diganggu terus dengan hal ini, yuk robohin. Berhala kekuasaan kita, berhala pengendalian, kontrol. Dan ini akan terus berlanjut teman-teman. Dan satu quote bilang gini, berhala tersayang yang pernah saya miliki, apapun itu bantu saya untuk menghancurkannya dari tahtamu. Dan hanya menyembahmu saja. So aku mau ajak teman-teman berdoa sungguh-sungguh. Kalau kalian mau berlutut, sok silahkan. Aku ajak, aku temenin berlutut. Kalau kalian nyaman di posisi kalian duduk, terserah. Tapi satu hal, aku mau ajak teman-teman di sini untuk benar-benar jujur. Dan mulai terbuka sama Tuhan, Tuhan ini aku. Ternyata aku masih punya berhala penerimaan di hatiku yang terdalam. Itu yang membuat aku terus-terusan pengen dicintain, pengen diterima. Dan akhirnya aku capek ketika aku ditolak. Dan akhirnya aku insecure, aku ngerasa jelek, aku akhirnya ngerasa gak ganteng, aku akhirnya ngerasa gak cantik. Karena ternyata selama ini aku menyimpan itu di dalam hatiku terdalam. Tuhan, ini aku. Aku mau lepaskan berhala. Kalau aku pengen bawaannya terus, pengen didengar. Nurut. Orang lain nurut sama aku. Kenapa selalu masukanku gak diterima segala macam? Tuhan, aku mau lepaskan berhala kendali ini. Aku mau butuh Engkau saja Tuhan. Aku mau kasih waktu beberapa menit buat teman-teman semuanya. Untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Come on. Gak usah lihat kanan kiri kalian. Ini urusan kita sama Tuhan. Dan silahkan teman-teman ngomong sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Tuhan ini aku. Kalau teman-teman ngerasa empat-empatnya ada di dalam hati kalian, terbukalah sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan kalau aku mau robohin itu semuanya Tuhan. Aku mau ganti satu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Yes, come on Holy Spirit. Yes. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berhala-berhala hati, apapun itu, kekuasaan, kendali, penerimaan, kenyamanan, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus.
kami lepaskan itu berhala-berhala itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya satu yang kami sembah, yaitu Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Kami hanya butuh Engkau Tuhan. Silakan Roh Kudus. Kuasa-Mu yang bekerja. Kasih-Mu yang mengalir untuk membebat setiap luka-luka. Seluruh standar-standar yang dibangun dari kesombongan ini hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Manipulasi-manipulasi ini lepas di dalam nama Yesus. Kepalsuan-kepalsuan ini lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Kami mau hidupi Engkau. Biar Kau satu-satunya menjadi Tuhan di dalam hati kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya.